hargai proses yang dilakukan oleh kepolisian karena itu hak mereka. Kalau memenuhi unsur yang dibutuhkan, ya kan? Barang buktinya terbarukan jelas lewat putusan pra peradilan dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Dan itulah mekanisme mereka. Nah, yang saya lihat di sini, Bang, ketika ini kasus dilanjutkan, kita wajar curiga, kok ini bisa diangkat kembali dengan bukti-bukti yang tidak relevan. Termasuk putusan hakim juga malah dibanding diperberat. Wajar kan kita ada apa something happen nih. Kita berpikir ini ada apa gitu kan. Nah, cuman jujur ya Bang ya, ini sebetulnya kurang baik disampaikan di publik, tapi saya melihat langsung dari klien saya menyatakan ini ada unsur yang memang dari awalnya ada tekanan-tekanan dari oknum penyidik dan memang orang ini berpengaruh awalnya dari situ. Nah, tapi nggak apa-apa, kita uji saja sejauh mana kalau memang pengadilan itu bisa. Karena gini Bang, dari kasus ini muncul ya kan, ini jujur akan memicu banyak sekali dukungan dari para advokat. Abang paham nggak, sadar nggak? Begitu perkara ini terjadi, berbenturannya dengan siapa? Yang diserang martabat advokat, Bang. Bayangin, ketika seorang advokat dengan realita hukum seperti ini, dengan seorang mahasiswa yang sedang belajar hukum, ngeri Bang, lihat profesi advokat seperti ini. Mungkin dia mikir 2 kali mau bantu masyarakat, Bang. Iya enggak? Loh, orang udah bener aja bisa disalahkan kan begitu. Dan ini jelas Bang, kata saya perbedaan prestasi dengan pidananya itu udah jelas-jelas Bang. Seperti saya analogikan tadi, ini memang layaknya. Jadi begini, seharusnya ya kan, yang si pelapor ini dari awal di penyidikan itu dia sadar kalau saya melaporkan secara pidana ini akan sedikit bermasalah, ya kan? Konsekuensinya apa? Kebayang Bang kalau kasasi kita diterima, apalagi dia warga negara asing kan begitu. Nah, terus yang mereka tidak pikirkan kalau masuk menempuh jalur perdata ini equal Bang. Karena di jalur perdata ini nanti akan ada putusan yang menegaskan bahwa klien saya itu bersalah secara perdata. Otomatis bukti putusan itu akan, kalau mereka melaporkan pidana, equal dan akan menjadi produk pidana. Barang buktinya apa? Putusan pengadilan, gak terbantahkan lagi. Kalau memang mau runut gitu kan. Nah, tapi jangan memaksakan ketika kasus ini perdata dibawa ke ranah pidana. Memang gini Bang, saya secara fundamental mengkritisi beberapa pasal penipuan. Itu mudah sekali Bang. Kepolisian itu meminta kliennya, maksudnya klien dia atau misalkan pelapor untuk menjelaskan, kan mudah Bang. Sekarang siapa yang memiliki suatu benda yang didapatkan sebagian atau secara keseluruhan dengan cara-cara melanggar hukum, berbohong. Kan menemukan berbohong itu gampang. Lu duit gua kemanain? Oh buat ini. Dia menemukan fakta kalau itu bohong. Oh yaudah deh, kalau misalkan lu bener, lu balikin ke gua ya. Oke siap. Itu janji Bang. Dari rangkaian kebohongan dan tipu muslihat ini, apabila janji tidak terpenuhi, otomatis masuk unsur tipu muslihat. Gampang Bang di kepolisian ini. Tetapi Bang, kalau ini sudah bersepakat, ada perjanjian jasa hukum yang mengikat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 13.8.13.20 yang bersifat konsensualisme. Orang saya terima nikahnya, bla bla bla. Itu kan ijab kabul Bang. Kan di KUH Perdata itu tanpa ada materi itu sah secara perikatan kan begitu. Ini udah ada PPJH-nya, jelas diterangkan, dan beliau sudah menerangkan, oh ini buat operasional ini segala macam. Nah, tiba-tiba Bang, ini gagal dalam proses keinginan dia. Apa itu menyalahkan hakim? Kan balik lagi, lawyer itu kan bukan untuk kemenangan. Kita itu bagaimana membela masyarakat untuk membela hak-haknya, bukan untuk memenangkan. Kalau beliau sebagai seorang advokat, lu gua bayar 1 miliar, lu penjarain orang itu, kan nggak mungkin uang bisa membatasi hukum Bang. Nah di situ metodologi berpikir kita secara dasar, bagaimana kita menemukan suatu aksiologi dalam perkara ini. Jangan aksiomatisme gitu, kan ngawur ini saling kelihatan. Nah kan ketika nanti kasasinya kita dimenangkan, habislah mereka gugat PMH sama kita, gugat PMH, muncullah nominal di situ gugatan kita, meskipun gugatan materialnya cuma 10.000 perak, materialnya 10 triliun, negara hanya memfasilitasi orang-orang yang gagal.
menegakkan hukum, apalagi mereka udah digaji kan gitu, punya jabatan segala macam, apalagi orang yang menyaksikan SP3 ini Bareskrim loh. Saya yakin Pak Listio Sigit aja paham sebagai pimpinan Polri bahwa kader-kader terbaik sudah memutuskan bahwa ini SP3, berarti kan kurang bukti bang, betul nggak? Dan yang bermasalah ini bukan masyarakat biasa bang, seorang advokat yang seperti saya bilang tadi akan menjadi presiden buruk nanti di masa depan penegakan hukum ini. Seorang advokat dia kan dalam konteks ini menjalankan tugasnya, dan itu ada undang-undang imunitas advokat. Kok bisa ditabrak? Jadi kalau kita berbicara proses, unsurnya atas laporan seharusnya tim penyidik di sini cermat. Kalau sudah kita melakukan PPJH dengan seorang advokat, barang tentu uang yang diberikan itu tidak ada unsur pidana, apalagi yang dimasukkan penipuan dan penggelapan dalam hal ini. Makanya dalam penetapan tersangka dalam kasus ini penyidik kurang lihai. Kenapa Bareskrim men-SP3 kan? Karena unsur delik pidana itu tidak ada. Jadi makanya ada proses yang janggal di sini. Di saat Bareskrim sudah men-SP3 kan laporan, malah dibuka kembali tanpa adanya bukti baru. Ya. Artinya di sini proses hukum yang dipaksakan, yang notabene unsur pidana dari seorang pelapor itu tidak masuk, apalagi penipuan dan penggelapan yang notabene tugas dan tanggung jawab dia selaku penasihat hukum dia jalankan. Yang kita lihat sendiri, dia buat laporan, dia susun gugatan. Jadi di saat harusnya pelapor itu membuat laporan atas penipuan dan penggelapan, harusnya penyidik di sini lebih lihai, dan memang unsur pidananya tidak ada setelah ditandatangani PPJH antara advokat dan klien itu. Jadi ada proses yang janggal dan memang dipaksakan di sini. Gitu. Kalau begitu ada apa dengan Polda Bali? Karena kelihatannya kan dari kubunya ini salah, bukan salah sih. Maksudnya kurang tepat. Kayak mengabaikan asas hukum yang berlaku. Betul. Jadi ada apa dengan Polda Bali, dengan JPU, dengan hakim pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi? Ada apa di situ? Ya. Karena kan ya pertama dia lawyer, masa menjalankan tugasnya terus tidak sesuai keinginan lawyer klien dilapor, ya kan? Ada apa dengan Polda Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar ya? Betul. Dan Kejaksaan Pengadilan Tinggi. Betul. Ada apa sih? Saya kok ngerasa kayak ada Bang Togar itu diadili oleh kekuatan di luar pengadilan. Benar kan? Iya, boleh sah-sah saja kita merasa ini feeling saya, maksudnya dari logika yang apa namanya, dari kronologi yang abang sampaikan, kan ini ada klien meminta jasa hukum. Betul. Ya kan, dijalankan. Terus karena kekurangan dan lain-lain di SP3 di Mabes Polri. Betul. Tiba-tiba di Bali dihidupkan lagi perkara ini. Terus ada apa? Pertanyaan kita kan, lo kok bisa? Iya. Karena gini, kita banyak bahas tentang kasus Roy Suryo misalnya. Ya. Betul. Kurang apa bang tekanan ke Polda? Betul. Mereka dikoyak-koyak boleh dibilang di inilah, tapi mereka straight to the, tetap aja ya nggak apa-apa lu bahas di setiap podcast, di talk show, kita nggak peduli. Betul. Ini persoalan hukum, bukan soal perspektif, bukan soal asumsi dan lain-lain. Dan akhirnya keluarlah P21. Betul. Ya kan? Kemudian pertanyaan kita, ada apa dengan Polda Bali? Dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai perkara yang tadinya sudah di SP3 kok bisa muncul lagi? Ada apa di situ, Pak? Ya, kalau saya melihat dalam segi netralitas ya, sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, yang sebetulnya apabila saya tidak memihak ke klien saya, kalau misalkan saya netral, mungkin saja mereka punya pertimbangan bahwa syarat sahnya
nilai ketidakpuasan si klien itu menganggap bahwa ini penipuan gitu kan. Wah, tapi nggak bisa, Bang. Enggak, itu Kan kan tidak mereka semua menganggap. klien yang Betul. datang ke lawyer Betul. menang ke perkaranya. Betul. Wah, kalau semua kayak klien yang ini mau masuk penjara semua lawyer, termasuk abang. Iya, maksud saya kembali lagi ke pertanyaan kan. Kan di situ apa yang menjadi penyebab kan gitu. Iya. Kenapa? Kenapa ini yang menjadi penyebab bahwa klien ini terus mengaktifkan lagi kembali SP3 dan melaporkan terus mengawal sampai keputusan segala macam berarti kan. Kan motifnya dua, Bang. Yang tadi saya mau menjelaskan itu yang pertama, mungkin dia ada ketidakpuasan karena secara perdata nilai material yang didapatkan oleh klien saya mungkin dia keberatan dengan hasilnya, itu yang pertama itu kan. Yang kedua, ada motif-motif tertentu, Bang. Motif tertentu yang memang saya mendapatkan informasi bahwa mungkin ada sesuatu hal privasi yang ingin tidak terbuka. Yang pertama yang saya tahu bahwa pelapor ini kan warga negara asing, ya kan. Dan yang kedua, ada rekam jejak hal yang sama dengan pasal yang sama yang dilakukan, yang kerugiannya ratusan miliar. Atau mungkin saja untuk menutupi kasus ini Bang Togar ini membahayakan dengan, mohon maaf ya, ini hanya sebatas dugaan dan prediksi yang mungkin tidak jauh ke hal real kan begitu, dan bukan untuk menuduh sebetulnya. Mungkin saja barangkali ada hal yang kalau seandainya Bang Togar ini tidak sampai dilakukan penahanan dan sebagainya gitu kan, ini akan menyerang balik permasalahan yang lebih besar ya. Maka dari itu udahlah, gas aja, instrumennya dia kaya, banyak duit ya, jujur aja, dengan nilai 1,8 miliar itu bagi seorang advokat mungkin 1001 advokat bisa meraih itu dengan nilai fantastis seperti itu. Saya yakin dia orang kuat, ya kan. Nah, kan sudah tidak menjadi suatu hal yang tabu ketika hukum di Indonesia itu yang punya uang dialah yang akan memenangkan hukum. Tapi kalau misalkan kita analisa, siapa sih orang yang nggak doyan sama duit kan begitu. Tetapi mudah-mudahan itu nggak terjadi saja. Saya menganggap ini hanya kesalahan-kesalahan teknik kecil ya kan, yang dimana di situ ada kekuasaan untuk memproses, abuse of power. Jadi kekuatan besar yang dimana ada indikasi lain, ini dibangkitkan lagi aja deh karena memang ada rekam jejaknya begini kan gitu. Nah, karena saya bilang tadi unsur penipuan, penggelapan segala macam ini mudah untuk diekstrak dalam sebuah pasal laporan. Harusnya paham kan, di situ ada hak imunitas ya kan. Di situ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang pasal 16 dikatakan sebagai seorang advokat itu adalah seorang penegak hukum dan lain sebagainya. Ini bayangin, Bang, kalau misalkan kepentingannya begini, ini kan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, yang mulia majelis sama advokat. Ini equal, Bang. Mereka adalah penegak hukum. Nah, keempat penegak hukum ini berusaha untuk melemahkan profesi advokat. Ya kan, dengan dasar-dasar apa? Ya dengan dasar memenuhi unsur, dengan dalih begini. Nggak ada yang kebal dengan hukum. Seorang penegak hukum aja kalau memenuhi unsur, silakan. Bang, kalau memang memenuhi unsur, ya kan, kita analogika kita berpikir ya jangan sosok seorang dokter hukum lah. Ya kan, sarjana hukum, magister hukum dan lain sebagainya gelar-gelar dia kan. Jadi kalau misalkan memang Bang Togar ini, klien saya ini, dia adalah orang yang nggak paham hukum, sah-sah saja. Ini orangnya paham hukum, Bang. Dia sudah tahu, tanpa dibela pun dia tahu bagaimana cara menerangkan kasus ini. Tapi memang secara landasan konstitusional seorang pembela itu seorang advokat, makanya dia memberikan surat kuasa kepada kami untuk menerjemahkan kepada publik ini loh kasusnya. Nah, nanti kan jangan khawatir, Bang. Keadilan, truth will survive. Keadilan itu akan menemukan jalannya nanti. Toh, Abang bisa kebayang nggak tindakan RD Law ini kalau ternyata kasasi ini bakal menang? Kasasi itu hakimnya bukan level rendah, Bang. Ya, level Mahkamah Agung. Ini pelajaran buat masyarakat ya. Apabila kasasinya nanti dimenangkan oleh Bang Togar Tirtomorang, berapa yang akan mengganti kerugian orang sudah ditahan, seorang udah diponis gitu kan. Seperti saya bilang, polisi membuang beban ke jaksa. Ya. Actori incubit probatio. Ya. Non probante reus absepitur. Pembuktian ada di jaksa,
Apabila tidak ada bukti, waktu untuk dibebaskan. Reos absolutur, silakan bebaskan kalau nggak terbukti. Nah, tapi kalau misalkan hakim-hakim kualitas hakim nih, saya lihat bang, karena saya menangani beberapa yang lebih serius dari ini, termasuk pembunuhan pun. Jadi di sini ada kelemahan hukum bang, yang ada di Indonesia ini. Polisi nyerahin ke jaksa, jaksa mau P19, enggan, akhirnya dimajuin ke hakim, dibacakan suatu dakwaan, hakim menerima, berproses sampai putusan. Tadinya tanggung jawab polisi yang bisa kita tabrak dengan pra peradilan, masuk ke kejaksaan, masuk ke hakim. Nah, ini konyol bang. Saya jujur aja, saya nggak bangga bang menjadi seorang praktisi hukum di Indonesia yang memiliki kelemahan. Ini hakim bang di Indonesia ini, ya. Kalau hakimnya benar amanah, ya kan. Kalau di Muslim itu hakim yang memahami tentang makna innallaha ya'muru bil adil. Jadilah kamu manusia-manusia yang adil kan itu. Dia akan berbuat baik bang. Tapi kan kita manusia bang. Ada sedikit gangguan setan yang masuk aja bang. Oh ini 86-nya besar apa segala macam gitu kan. Nah hakim bang yang tergoda bukan wakil Tuhan ya kan. Hakim itu suka-suka dia bang mutusinnya. Kenapa? Tidak ada regulasi undang-undang yang mengatur putusan yang bisa dipidanakan. Putusan dia hanya bergantung kepada surat edaran Mahkamah Agung yang lama bang. Nomor 9 tahun 76. Jadi bunyinya begini. Hakim tidak bisa dipidana dalam melakukan putusannya. Jadi kalau putusannya, kalau ada sema begitu, putusanmu benar mau enggak, dia hanya lahola aja ke yang maha kuasa. Jadi kalau misalkan putusannya benar, ya dia hakim yang baik, yang beragama. Kalau misalkan ini yang keputusan nggak benar, ini kan hakim yang kepintarannya dibantu sama setan, sehingga dia so pintar, ya kan, menggelincirkan rakyat Indonesia, menghukum orang yang salah. Itu banyak bang kasus-kasus kayak begitu. Makanya ketika ini menjadi suatu nilai pertaruhan, di SEMA nomor 9 tahun 76 saya mau mutusin perkara suka-suka saya aja. Saya mutusin salah aja nggak ada relevansinya, saya berdampak risiko hukum ke saya. Paling saya dilaporin KY, umur saya udah mau 60 tahun, mau pensiun, saya udah duit banyak buat menikmati hidup misalkan gitu kan. Nah ini kalau ada putusan dari KY, paling kode etik nggak ada bang. Terkecuali hakim secara terang benderang. Tapi kalau Tuhan membuka aib suatu ada konspirasi suap, hakimnya kena suap, memang nggak kebal hukum, hakim pun banyak jurisprudensi yang sudah ditahan. Pertanyaan saya kemudian bang gini, ini lawyernya Bang Togar ini baru meminta bantuan untuk satu kasus aja atau ada kasus lain? Lalu gimana kasus lain itu bekerja? Kan yang kedua, ini kan saya kira seperti yang tadi, ini kan dia sedang menjalankan tugas sebagai lawyer. Betul. Di mana celahnya sampai dia kemudian dilapor balik dan dianggap sebagai penipuan dan penggelapan? Kayak gini loh, gini pemirsa. Jadi kalau pemirsa punya perkara, lalu datang ke Bang RDLO, Bang tolong bantu saya. Dia udah bekerja sedemikian rupa, membuat laporan hukum, melakukan investigasi dan lain-lain. Tapi kemudian ternyata entah karena kliennya jujur atau tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya tentang perkara itu, lalu setelah diselidiki sama polisi ternyata lu nggak punya cukup bukti. Jadi lu mau bawa kemana pun, ya perkara ini nggak akan nyampe. Lalu lu minta balik duit lu, gue udah bayar lu 1, sekian M misalnya, atau berapa M, balikin duit saya. Emang boleh begitu bang? Nggak ada lah, kita kalau terikat PPJH gimana sih? Perjanjian jasa hukum itu kan dibuat karena begini bang, karena jasa lawyer ini tidak ternotulensi di dalam undang-undang mengenai batasan-batasan. You bayar saya Rp1.000, saya ikhlas, sah. You bayar saya 1 triliun aja ya, yang fantastis banget duitnya. Dengan kita membuat PPJH, sah secara hukum. Pihak KPK, BPK juga nggak bakalan mempertanyakan, ini jelas kok legal standingnya. Nah, kalau misalkan klien saya menerima uang hanya cuma 1,8 miliar, yang menurut uji kepantasan dalam nilai kesepakatan itu adalah equal dengan apa yang dilakukan, why not di akhir dia merasa keberatan? Harusnya menerima dengan legawa, kita sudah komitmen sesuai dengan kesepakatan, sudah tanda tangan, sudah selesai.
Kenapa langsung harus mengotak-atik begitu? Ini relevansinya Bang, kalau untuk urusan ini kan urusan duit Bang. Iya. Ya. Kalau memang urusan duit, yang sudah ada di situ perikatan, normatifnya one prestasi ataupun silakan gugat di pengadilan selesai. Kenapa bisa masuk ke harus ke perdata dong? Ini Bang, 2 unsur pembatalan SP3 Polda Bari dengan Bareskrim itu sudah menunjukkan orang ini laporan main-main. Bareskrim loh Bang, jalan kasus ini bisa dikabulkan di Bareskrim bahwa ini tidak memenuhi unsur. Ya, nah tiba-tiba coba tunjukkan. Ya, nanti kalau pertemuan berikutnya kita bedah juga tuh hasil putusan sama dakwaan biar pembelajaran buat masyarakat. Kita bedah dakwaan di judek fakti kan gitu dengan putusan hakim dan banding. Di situ apa? Tapi itu yang saya sampaikan tadi adalah sebuah sinopsis suatu kejadian perkara sehingga di sini memberatkan klien kami. Itu Bang. Jadi dari segi fakta hukum, bukti-bukti dan lain-lain, betul. Boleh dibilang tadi kita di awal udah bilang Bang Togar ini seperti diadili oleh kekuatan di luar pengadilan. Iya, non yuridis. Siapa berarti? Ya. Nah, itu kan pertanyaan yang mungkin menggelitik ya. Bagi saudaraku, bagi seluruh masyarakat itu, bagi saya juga kan begitu. Saya tadi udah menjawab secara satir untuk melengkapi. Rupanya saudara belum puas juga kan begitu. Makanya kan bingung Bang. Gini. Kenapa? Gini, yang pertama, kalau misal ya Bang Togar melakukan perampokan bank, itu kan di luar tugas dia. Lu pidana, artinya equal before the law itu jalan. Ya kan, bahwa semua orang secara apapun sama di mata hukum. Ya, lu mau pengacara mau apa, ketika lu rampok bank lu pidana. Betul. Tapi ini kan dia sedang menjalankan tugasnya sebagai lawyer mendampingi seorang klien. Iya, menjalankan tugas kan. Lalu kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Nah, untuk itu laporan. Terus kliennya lapor, masuk penjara beliau. Iya. Nah ini kan undang-undang imunitas advokat gak jalan. Makanya saya bertanya sebenarnya ada apa dengan Polda Bali, ya kan? Karena kemudian kita melihat kan, wah ini kayak ada kekuatan di luar pengadilan yang membuat Bang Togar apapun terjadi lu di penjara. Nah, siapa mereka ini? Nah, saya tambahin Bang, opsinya 3. Iya. Yang pertama mungkin ada kepentingan lain. Yang pertama itu tadi mungkin ada suatu nilai ketidakpuasan karena dia sudah mengeluarkan banyak dan dia tidak mengerti aturan sehingga dia memutuskan untuk laporan polisi. Tapi nggak bisa Bang. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja itu versi mereka. Anggaplah kalau abang nggak bisa, menurut saya kan saya menduga mereka kan bodoh kan begitu. Yang kedua Bang, ada kasus besar yang kalau seandainya klien saya ini tidak dituntut, ini akan menjadi dampak feedback yang counter yang lebih keras kepada dia. Atau begini Bang, ya nanti bilang apanya nanti. Yang ketiga Bang, di era zaman sekarang, era digital, apalagi ada menjawab semua keraguan ilmu akademik ada di semuanya di AI atau di handphone segala macam. Tentunya kan penegak hukum ini bisa sama seluruh Indonesia menjalankan protap, sudah diatur. Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian ini segala macam kehakiman. Ini udah diatur dengan prosedur. Nah, kalau kita melihat ada unprocedural, apa mungkin iya sebalik itu ada penegak hukum yang tidak memahami hukum acara pidana, yang tidak memahami PUHAP. Kalau memang iya, saya katakan ya oknum polisinya bodoh, jaksanya bodoh, hakimnya on Bang. Bukan sekedar bodoh Bang. Iya. Tapi penyelewengan, penyimpangan. Iya, maksudnya kan gini Bang. Bentuk mens rea itu Bang, niat jahat itu bukan orang diuji dari aktoriusnya, perbuatan jahatnya. Ya, tapi mens rea masuk ke dalam kelalaian. Abang nyetir mobil weng gitu kan. Nah, karena abang nggak punya niat, abang niat nggak nabrak orang, nggak mungkin lah. Karena saya juga mobil saya takut kenapa-napa, jebret nabrak, kelalaian masuk Bang di situ. Tapi mungkin kategorinya kalau tidak bisa dibuktikan mens rea-nya ada kelalaiannya. Nah, kalau kelalaian menjadi nilai suatu kebodohan dalam perkara hukum ini, masa iya sih Bang, Bali satu pulau yang akan mewakili seluruh provinsi Indonesia yang nggak paham literatur hukum acara? Kan kita jadi pertanyaan. Jadi kita kan bertanya-tanya, 3 unsur itu ada bertanya-tanya. Nah, justru dalam penegakan hukum itu, saya bilang, kita bagaimana menciptakan satu aksiologi Bang. Nilailah kepada masyarakat untuk pembelajaran,
Jadi jangan aksiomatisme, Bang. Aksiomatisme itu Anda bingung, gua bingung, semua orang bingung, kok penegakan hukum seperti ini? Apakah ini harus diam? Nah, ini adalah suatu peristiwa hukum yang betul-betul saya katakan secara extraordinary ini menyentuh profesi advokat, Bang. Kalau memang Dr. Togar benar gitu kan, ini juga akan menjadi pertaruhan advokat ke depannya. Kalau begini mahasiswa hukum saya bilang tadi, enggak gue jadi advokat tuh ada orang dokter Togar yang udah bener jalanin Ya. ini jadi di penjara kan ngeri Ini, lah, Bang. Jadi sebenarnya kita punya 2 podcast di sini, special interview dan opini. Siap. Kita itu sedang menikmati bagaimana Polri itu bergerak ke jalan yang benar. Amin. Di bawah komando Pak Listio Sigit. Betul. Saya kemarin kita termasuk podcast yang mengikuti kasus Roy Suryo dari awal sampai P21. Dan saya salut sama kepolisian, sama Polri, sama Pak Sigit yang ya terlepas di mana-mana ada sedikit ini, Wajar loh itu. tapi sedang digeret ke sesuatu yang benar nih Polri. Betul. Makanya ketika saya dengar ada sesuatu yang janggal di Bali, jadi gue agak bingung Betul. gitu. Jadi mungkin ya Polda harus dilihat berkaca pada kasus Roy Suryo. Betul. Kalau dibilang ada tekanan dari luar, Bang, kasus Roy dan kawan-kawan ini kurang tekanan apa, Bang? Oh benar. Bahkan sampai dibilang High ada orang pressure. besar, ngeri kali. Ngeri. Tapi Polda straight to the point, betul, lurus. Tegak lurus. P21 ya P21. Terlepas lu mau di backingin si A, si B, orang legislatif, orang eksekutif, gue tutup mata. Ini kerjaan saya. Lu salah ya salah. Perlu ada di sisi kanan ya kanan. Itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Makanya saya pikir kan Polda Bali keren nih, ya kan, minimal ya apa yang terjadi di Polda Metro Jaya, dan kita benar-benar angkat topi ke Pak Imanuddin dan kawan-kawan di penyidik Polda Metro Jaya untuk kasus ini ya. Ada kasus yang lain yang kemudian ada curah sumbang, oke lah. Tapi makanya saya agak kaget tadi. Saya kan memang kemudian kita mungkin jarang ngikutin kasusnya Bang Togar. Tapi setelah dilihat, nah ini kayaknya mudah-mudahan saya keliru ya Bang. Salah dalam menganalisa. Ngobrol sama Bang Togar dan kita ngobrol juga. Wah, ini ada kekuatan di luar pengadilan dan proses hukum yang mempengaruhi sehingga Bang Togar akhirnya harus dipenjara dari 2,6 tahun, 2,5 tahun jadi 3 tahun. Dan setelah abang ngomong tadi saya pikir wah benar juga, iya kan, sudah di SP3. Dan yang paling penting itu adalah di Bang Togar menjalankan profesinya sebagai lawyer karena ada imunitas, bahkan ada surat rekomendasi dari Pradi kalau tidak salah. Betul, bahwa dia advokat aktif. Dan harusnya kan itu jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan bahwa dia sah sebagai seorang advokat yang menjalankan tugas Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 sebagai advokat aktif dan tidak bisa dikriminalisasi dan tidak bisa diperkuat oleh revisi Undang-Undang Advokat. Betul. Kan punya hak imunitas. Ya makanya saya juga terpanggil dalam kasus ini, Bang. Saya ingin ikut mempertaruhkan nama saya, lembaga saya dalam perkara ini, sehingga saya ingin menunggu hasil putusan kasasi ini seperti apa. Ya, mudah-mudahan pengadilan emang Kamanggung ya. Iya, kasasi. Mudah-mudahan Mahkamah Agung lebih bijak lah. Harus. Ya, betul. Kalau memang, dan yang pertama sih menurut saya Bang, kalau memang ini kasus perdata ya, selesaikan secara perdata. Betul. Jangan digeret-geret ke pidana. Dan nanti pun setelah perdata, kalau memang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum di situ ada yang dilakukan oleh klien kami, sebagai putusan pengadilan bisa merujuk ke peradilan pidana lebih kuat lagi mestinya. Ini dipaksakan. Ya. Dan, Gitu kan? dan kalau memang pihak kejaksaan juga jeli dalam hal ini, di saat penyidik menetapkan tersangka, pengiriman SPDP di awal, kejaksaan sudah melihat apakah pasal yang ditetapkan penyidik itu masuk dalam unsurnya. Jika tidak, kejaksaan bisa memberikan berkas bahwasanya itu tidak ada unsur pidana. Sepaket nih. Iya. Makanya tadi saya bilang kan Seandainya, dari seandainya juga kejaksaan meneliti
pasal yang ditetapkan oleh penyidik dan dia merasa oh ini nggak masuk unsur tolak, jadi bukan P21 gitu. Sampai Ya makanya ada proses yang janggal. Laporan daripada seseorang diterima oleh pihak kepolisian dan penyidik melaporkan ke kejaksaan dan P21. Jadi ada yang salah, ada beberapa tahap yang salah di sini. Artinya di unsur penyidik yang menurut dia laporan daripada seseorang itu masuk, tetapi di kejaksaan kan kalau dia meneliti suatu laporan itu di saat unsurnya tidak masuk, dia bisa mengembalikan berkasnya. Tidak P21, P19, P18, P20. Jadi ada proses yang salah di sini. Jadi proses yang dipaksakan. Hilir ini agak repot nih. Ya, Kalau kita mau ngomong kejaksaan, waduh, kemarin nangkap Dadan Hindayana itu luar biasa. Iya. Jadi kita juga sedang berproses. Maksudnya gini, Binong, ya. Kita tuh selalu berpikiran positif terhadap semua instansi penegak hukum kita. Kalau ada something kan perlu dikritisi. Iya dong, dari kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman. Betul. Kita puji mereka karena kasus koruptor ditangkap habis-habisan. Tapi yang begini-begini jangan disepelekan juga. Ya, Pak Sultan Burhanuddin yang sedang berkibar bersinar, mudah-mudahan ya yang kayak gini ya dia tinggal ngomong sih kalau sebenarnya ya kan, kan bosnya. Iya. Karena kalau dari cerita abang tadi kan saya pikir tadi di penyidikan doang. Ya benar juga kalau penyidikannya begini, kejaksaan bilang oh ini nggak masuk karena pertimbangannya bla bla bla, ada dasar hukumnya. Ya kasus ini nggak berjalan. ya, akan terus sampai ke pengadilan. Jadi ada rangkaian yang janggal di sini. Kalau di kesalahan hanya di kepolisian, tentu nanti di kejaksaan penuntut itu berhenti. Jika unsur suatu pidana itu tidak masuk tentang suatu laporan, berarti berhenti di sana, tidak berproses ke pengadilan. Jadi ada proses yang janggal di sini dan dipaksakan. Pertanyaan kita bang, ada apa dengan aparat penegak hukum di Bali dari kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman? Ini bang PRD harus menjawab, Iya, karena jawab di sini ataupun nanti ketika mengajukan PK kasasi. Ya jadi kan pertanyaan ini tadi sudah dijawab karena saudaraku ini sebagai orang yang mewawancarai saya, berarti kan tetap dibebankan kepada saya. Ya. 3 unsur tadi itu sebetulnya sudah mewakili. Kalau pertanyaannya untuk penyidik, ya penyidikan sebetulnya banyak bang polisi yang baik. Ya kan? Nah ini harusnya apapun mereka pangkatnya, ketika gestur paling tinggi Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, siapapun orang yang melanggar etik, siapapun orang yang melanggar norma, siapapun orang yang membuat sesuatu hal yang dimaknai dia adalah oknum, malu dong sama Pak Sigit. Dia yang saya tahu ya, dia Kapolri terlama sampai 2 presiden, dia masih menjabat sampai saat ini. Nah pertanyaannya, banyak hal teknis bang yang bisa mendasari mereka. Kita juga nggak bisa menjudgment, oh polisi salah, polisi ini. Sebenarnya hal teknis itu banyak mereka gitu kan. Apa itu? Apakah hal teknis itu terlalu banyak kasus sehingga dia otaknya rame, is very crowded kan gitu. Terus ada juga mungkin kan mungkin saja ya, karena memang kita manusia kan gitu. Saya orang kaya, saya banyak uang, ya, dengan atas nama keadilan untuk berpihak kepada dia, tolonglah bantu kami, ya kan. Nah, kan sudah banyak jurisprudensi pihak kepolisian yang dapat suap, sudah banyak kejaksaan di jurisprudensi yang dapat uang-uang di luar di non yuridis, termasuk hakim banyak kok. Nah mungkin saja ketika itu terjadi di Polda Bali, the power of money, ya, cash is the king kan gitu. Mungkin saja. Lupa. Jadi abang curiga ada kekuatan uang di sini. Enggak. Saya kan menjawab saudara. Karena saya menarasikan. Sebentar dulu. Saya menarasikannya dari pengalaman yang selama saya menjadi seorang advokat, melihat banyak jurisprudensi begitu. Nah, saya mau ke analogika, Bang. Kan sekarang orang berebut di masyarakat mencari uang itu how to get money. Bagaimana sih saya ngambil uang dari mereka
dengan cara apa segala macam. Ini abang disodorin, bang, cash is the king, dibuka bang. Yakin bang orang punya iman setan paling duluan bang. Kalau saya Buah, Oke, gua oke. aja susah kali cari uang 1 juta. Ini bertumpuk-tumpuk bang. Kan ini kan saya mengukur seberapa jauh secara piramidal kelas orang berpikir tahapan manusiawi. Oke lah. Judulnya keadilan bang. Orang ini jahat pak. Orang ini pinter. Orang ini doktor, profesor. Orang ini panglima hukum segala macam. Pasti kalau normal-normal aja, wah orang ini lolos. Tapi ini saya niat lillahi ta'ala, misalkan judulnya ya. Demi perjuangan polisi menegakkan keadilan. Judulnya kan setan bang. Kan banyak ulama juga yang geblak gara-gara digoda setan. Apalagi penyidik itu kan. Nah ini bisa buat pensiun muda kan begitu. Atau misalkan buat istri muda kan manusiawi. Sah-sah saja. Tapi membatasinya dalam hal ini. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja. Yang namanya juga manusia syarat dengan hilaf. Tapi mudah-mudahan ya itu tidak terjadi. Karena apa? Karena akan menciderai kepolisian seluruh Indonesia dan lagi-lagi akan mempermalukan Palestio Sigit. Nih, harusnya kalau Pak Sigit melihat visual saya gitu kan, langsung dia turun cross check kan gitu. Sebelum mempermalukan polisi-polisi yang lain, misalkan kan begitu, Bang. Jadi apa yang abang lakukan di kasasi? Kasasi berjalan minggu depan. Kita mudah-mudahan Pak Ketua Komisi 3 nggak tuli ya. Itu klien kami, kuasa hukum kami sebelumnya sudah mengirimkan surat RDPU. Kalau saya kenal dengan beliau, brother, tinggal didatengin langsung Pak, memohon gimana caranya kan itu Habibur Rahman. Ini udah mengirimkan berkali-kali katanya nggak ada tanggapan. Ini kalau beliau punya insting bagus sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, wah ini kalau saya masuk di sini, Bang Habib itu mantan lawyer juga. iya dia SMA kalau nggak salah ya. Tapi begini maksud saya, kalau Pak Habibur Rahman kritis melihat perkara ini, dia masuk di sini, wah saya tepuk tangan bang. Kenapa? Dia seorang praktisi hukum dulunya, akademisi, dan dia akan menyelamatkan rakyat Indonesia dari kesewenang-wenangan yang dilakukan patut diduga oleh aparat hukum. Kenapa dia masyarakat akan berterima kasih ketika martabat advokat ini tidak disentuh oleh kekuasaan oligarki dan kekuasaan bla bla bla. Habibur Rahman akan menyelamatkan rakyat Indonesia, apalagi sekarang rakyat Indonesia sedang menggalakkan program pro bono lewat BPHN segala macam. Sambut dong Bang Habibur Rahman. Saya ada nomor WA-nya, cuman kemarin ngucapin lebaran aja belum balas, mungkin sibuk. Nah, segitunya kan gitu. Iya, enggak maksudnya hal-hal teknis masa iya sih kan gitu. Oke. Itu kan jalur politis ya. Hukum Oh, lanjutin. politis. Dari nanti apa yang akan kasasi. saya lakukan ya, kita juga mungkin akan jelas kita akan melakukan kasasi. Jadi Ya. gini, Apa yang abang mau sampaikan di Fiction. kasasi itu? keputusan hukum di judek fakti dan di judek juris itu sangat berbeda. Berbedanya kenapa? Dalam situasi konteks pembelaan. Kalau di putusan pertama, berarti kan kita fighter tuh, Ya. membela kan. Wah, Iya. dangdung sampai ada yang naik meja juga. Kemarin kan seru kan intinya kan. Sorry kelepasan. Tapi mudah-mudahan masalahnya cepat Itu selesai kan bagaimanapun gitu. rekan seprofesi abang gitu. Saya menyampaikan fakta, Bro. Iya. Dan itu saya pertajam di sini, jangan sampai ada lawyer Indonesia Ya, yang seperti begitu lagi kan, betul. begitu motivasi. Ya. Kan antum mengundang saya kan harus seru gitu gimana ceritanya kan gitu. Terus. Karena saya juga menanam aset di cumi-cumi itu ramai sekali kan begitu. Jadi gimana? Terus begini, Bro. Jadi lupa gue. Di kasasi. Jadi gini, Bang. Different progress penyelesaian perkara yang tadinya di judek fakti dan di judek juris. Jadi di kasasi ini dibanding di kasasi hanya kekuatan kecerdasan seseorang menotulensikan sebuah ide hukum ke dalam lembaran kertas yang akan mengubah. Itu kan lebih sulit, Bang. Karena apa? Banding, kasasi, PK apalagi, Bang. Gua jungkir balik di kasus Polda Cirebon, bela Sakatatal dan 7 narapidana aja kan sampai sekarang publik udah lihat aja kan gitu. Udah pusing. Jadi maksudnya gini, Bang. Di kasasi, ya kan di memori kasasi itu kan nih, Bang, saya pengalaman ya, Bang. Karena saya juga ada
akademi yang saya ambil di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat Bang, ketika orang mau melakukan hal yang sama seperti di kasasi itu kan, selain ahli hukum sebagai orang yang memiliki kausalitas hukum di situ, dia juga akan meminta informasi kepada para konsultan hukum dan ahli psikologi, juga forensik, ilmu-ilmu yang disiplin lainnya yang mengisyaratkan bagaimana saya bisa menyentuh perasaan orang lewat tulisan. Contoh gini, Bang Vincent sama bini Bang Vincent dulu nggak kenal kan, tapi begitu Bang Vincent membuat surat, belum ada handphone dulu, kepada seseorang, dia TC ya kan, dengan datangnya surat ini yang berjalan tanpa kaki dan terbang tanpa sayap, ini kan gitu kan, dia kan senang. Tadinya dia nggak suka, ketika lihat lantunan ayat-ayat cinta yang begitu menyentuh hati, yang tercinta kembali, gitu loh maksud saya tuh. Kita sampai ke situ dan menyentuh. Nah itu aja nggak cukup. Kadang di situ hakim kasasi itu biasanya udahlah, daripada kita repot, ini kan sudah banding, nanti teman-teman kita gimana gitu kan. Itu berat Bang, tembok besar Bang. Kenapa kasus Vina ini sampai gak selesai sampai sekarang, sehingga sampai KDM turun di situ, semua turun begitu. Banyak orang berhamburan di situ Bang. Karena faktanya jelas tidak didasari dengan unsur formil dan material di situ. Apa sih yang bisa menyebabkan? Itu udah banyak cerita di situ. Akhirnya kan di sini masyarakat, aduh kok hukum Indonesia seperti kayak begini ya, ngeri sekali. Kalau ini terjadi sama ini gimana? Ini permasalahannya Bang, kalau di kasasi aja hakim berat. Saya mudah-mudahan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hakim yang akan menerima memori kasasi kami adalah hakim yang benar-benar punya ketakwaan yang kepada Tuhan, sehingga dia tahu loh, saya harus adil di sini gitu kan. Udah nggak peduli kalau teman-teman gua salah, sikat. Kalau JPU nanti digugat perbuatan melawan hukum, sikat. Polisinya gas. Itu polisi ya, hakim yang benar. Kita hanya bergantung di sini Bang. Tapi kalau misalkan kita membuat kasasi yang asal-asalan dan sebagainya, nah itu juga nggak cukup. Makanya dorongan kami, apa yang dilakukan? Kasasi dijalankan dengan secara profesional. Yang keduanya, bagaimana kita menciptakan suatu opini publik yang kita bangun lewat prosedur yang inkonstitusional. Ya, jangan bikin piti-piti yang nggak jelas. Kita langsung datang ke, bayangin Bang, kalau terjadi misalkan begini, 50 ketua umum organisasi advokat mengajukan RDPU kepada Habibur Rahman. Untuk apa? Untuk mengangkat kasus ini. Karena mereka kan praktisi hukum semua. Iya kan? Jangan pura-pura bodeg lah Pak Habibur Rahman. Kalau soal tadi sikat awal menyikat, kami bantu kami. Sikat menyikat itu saya pikir setiap tingkatan penegakan hukum itu, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung, itu tidak dalam rangka sikat. Misalnya pengadilan tinggi menyikat pengadilan negeri, tapi lebih ke bagaimana sebenarnya keadilan itu benar-benar ditegakkan. Betul. Bahwa pengadilan negeri melakukan keputusan yang menurut pengadilan tinggi tidak sesuai dengan keadilan sebenar-benarnya, itu sah-sah aja. Begitupun nanti ketika kasasi. Nah ini kan pengadilan negeri, tinggi, mahkamah itu kan bukan dalam urusan kompetisi siapa yang paling benar, tapi penegakan hukum. Iya. Kan gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah pengadilan negeri, pengadilan tinggi memutuskan tadi 2,5 tahun, 3 tahun, lalu Mahkamah Agung melihat kayaknya ini ada sesuatu yang kurang pas, itu bukan dalam rangka pengadilan, dan biasa saja ada keputusan yang di pengadilan negeri 8 tahun misalnya, terus masuk ke pengadilan tinggi, enggak, ini harusnya 3 tahun, sah-sah aja. Dan nggak perlu hard feeling, karena ini soal penegakan hukum. Betul. Kalau pakai perasaan repot Bang. Tapi itu Bang penyebabnya cukup. Ya. Biasanya satu organisasi, baik itu non NGO maupun dalam pemerintahan, dia memahami apa yang namanya delivery force, jiwa korsa. Enggak, sebentar dulu saya cerita dulu. Pihak kepolisian, lu satu lifting, ada lifting nggak kali lifting. Ini nano, ini hakim. Ini walau bagaimanapun dia teman-teman kan. Itu Bang, itu sangat kental di kita. Nah, ini yang menjadi pertaruhan itu, ya nanti di Ketua Mahkamah Agung,
dia harus memberikan suatu effort yang bagus untuk kinerja para hakim itu. Ketika ada di judek fakti dan di judek juri suatu keputusan yang tidak memihak kepada rakyat, dan kalian adalah orang-orang yang disiplin dan pintar di tingkat kasasi dan merasa ada peluang untuk dikabulkannya permohonan kasasi, kabulkan. Dan itu bukan dalam rangka merendahkan pengadilan sebelumnya. Loh bukan, tapi situasional itu akan merendahkan. Kenapa? Hakim, lu jangan jadi hakim kalau gitu. Iya, baperan. Karena kalau begitu Bang, nggak usah ada pengadilan tinggi, nggak usah ada Mahkamah Agung. Iya kan? Karena keputusan di pengadilan negeri bisa berubah di pengadilan tinggi. Bahkan jangankan kurang, bertambah pun, ya kan? Misalnya kayak di kita, tadi 4 tahun ya, 4 tahun di pengadilan negeri kan. Kalau kemudian pengadilan tinggi, salah ini harus 6 tahun. Ya kan? Itu bukan sesuatu yang menghina pengadilan negeri. Bahwa ada pertimbangan dan itu sah-sah aja. Ya kan? Jadi jangan merasa bahwa pengadilan negeri salah, ini enggak. Ada setiap pengadilan itu ada pertimbangannya masing-masing. Gitu. Cuman kita agak aneh ya Bang. Kalau misalnya kayak kasus Bang Togar nih di pengadilan negeri, kok jadi kayak linear keputusannya dari pengadilan negeri tinggi sampai Mahkamah Agung sama aja, berarti enggak, malah berubah jadi lebih berat. Ya kalau berubah lebih berat artinya tadi dalam konteks bahwa ini bukan kompetisi. Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, enggak, bukan itu kan. Jadi kalau misalnya yang agak aneh itu ketika malah linear keputusannya. Dan kalaupun misalnya di pengadilan negeri di vonis 2,5 tahun, 2 tahun 6 bulan, di pengadilan negeri tinggi 3 tahun, tiba-tiba dikasasi, ada salah, bebas. Itu bukan penghinaan buat 2 pengadilan sebelumnya. Itu seseorang yang punya kes itu sedang menegakkan hukum, pencarian keadilan. Betul. Makanya diberi alternatif kan kita kan, diberi opsi. Lu kalau gak puas di pengadilan negeri, boleh lu ke pengadilan tinggi. Gak puas juga di pengadilan tinggi, boleh ke kasasi. Itu. Jadi kalau nanti misalnya bebas, itu bukan berarti kita menghina pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga. Itu yang kayak salah deh Bang dalam pemahaman kita, bahwa kalau pengadilan tinggi negeri memutuskan 2, tiba-tiba di tinggi memutuskan 3, pengadilan negeri yang nggak benar, nggak begitu kan. Jadi kalau nanti di pengadilan negeri nggak apa-apa, 2,5 tahun menurut pertimbangan hakim di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi 3 tahun, itu pertimbangan dia. Tiba-tiba di kasasi dinyatakan bebas karena pertimbangan hukum yang Abang ajukan di memori kasasi itu, ya nggak masalah. Bukan berarti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri itu rendah, enggak. Kalau begitu caranya nggak usah jadi hakim Bang. Karena repot kan. Kalau kita dianggap itu sebagai kompetisi, sebagai putusan yang lebih tinggi itu menyalahkan putusan, enggak, bukan itu. Dan gini Bang, alur pembelaan di hukum acara itu, di advokat itu depender Bang, harus membela. Ketika kita bisa membukakan mata keadilan, didukung dong pembelaan kami kan gitu dia. Bahwa ini di sidang kasasi ini mereka itu menyatakan, ini si Ardelo ini bener nih ngomong nih, ya kan? Ya udah deh, kita tolak aja. Kenapa? Kita punya Tuhan kok, kita tegakkan hukum dan keadilan kan begitu. Sama kan bisa argumentasi Abang di pengadilan negeri. Tidak dilihat secara jeli oleh hakim pengadilan negeri. Sah-sah aja. Kemudian naik ke pengadilan tinggi, belum dilihat juga, sah-sah aja. Itu masuk ke kasasi, kayaknya ada yang nggak diperhatikan ini. Betul. Harusnya bebas, ya nggak apa-apa. Bukan berarti, ini pengadilan negeri ini parah nih, pasti disuap, pasti dibayar. Iya, asumsi orang begitu. Iya. Karena logikanya kalau nggak begitu ya nggak usah ada pengadilan tinggi, nggak usah ada Mahkamah Agung. Udah selesai aja. Polis saja. Nah makanya Bang, negara Republik Indonesia itu menganut hukum Eropa kontinental justice system. Jadi itulah pengadilan simpel itu yang Anglo-Saxon Bang. Kita pernah lihat di Swedia itu orang membunuh kan di masjid, itu kan, panggil lalu hormati itu cepat. Bedanya ya kita negara demokrasi Bang. Jadi anggarannya pun besar, sudah dibebankan kepada negara. Nah ini mental para penegak hukumnya itu pro pada keadilan itu, jangan pro kepada
sama-sama menimbun duit dari hasil yang tidak baik kan, itu kan juga suap menyuap itu kan konsekuensinya kan di dunia akhirat kan begitu. Ya, jadi apa harapan terakhir ya? Apa harapan? Ini ngomong dulu apa yang mau ngomong tadi? Ngoceh terus Jadi nanti saya closing statement. Karena gini bang, saya sedang menikmati bagaimana proses hukum kita itu berjalan. Betul. Ada reformasi Polri, Betul. ya kan? Ada Pak Jokowi, Pak Prabowo sedang menambah insentif hakim, Iya, menaikkan jaksa. Artinya kan kita itu sedang melihat bagaimana pemerintah menegakkan mengembalikan proses penegakan hukum. Dan gini bang, maaf, dari pertama saya lihat selama saya jadi seorang advokat, isu di media itu kan setiap presiden itu menaikkan gaji hakim terus. Advokat nggak digaji loh bang. Itu dari cabang. tapi bener bang, maksudnya kita sedang menikmati bagaimana negara ini berusaha mengembalikan proses penegakan hukum ke jalurnya. Betul. Ya kan? Jadi ya kita tidak dalam rangka menghina siapapun, pengadilan manapun, mau pengadilan apa tadi yang pengadilan negeri mana si Bang Togar ini Denpasar. Kita tidak dalam rangka itu, tapi kita melihat ini dalam proses bagaimana pemerintah negara ini Pak Prabowo sedang berusaha mengembalikan proses penegakan hukum ke jalurnya. Iya betul. Jadi kita agak kesel kalau kok lu bisa begini sih di saat presiden kita sedang mengarah ke sini. Iya. Kok lu ke sana? Nah itu yang bikin kita aduh. Karena terus terang bang, Lu budak apa pinter gitu. iya, special interview ini kita kasih buat apa sebenarnya? Wadah sebenarnya buat para lawyer untuk ayo mari dong bang bantu saya untuk kasih pencerahan ke penonton kita. Betul. Dan di sini rata-rata memang kasus hukum. Jadi saya agak aneh tadi begitu. Kok jadi dipaksain? Betul. Dan kita sepakat dan kalau ada sebenarnya ada kekuatan lain di luar pengadilan yang membantu proses hukum ini. Itu akan next session ketika kasasi diterima bang. Oh, iya. Oh terbongkar semuanya. Iya. Kan dia juga nggak mau salah sendiri kan. Gua misalkan gitu kan. Nah, Gua juga dorongan itu nanti dia bakal terungkap nanti. ya, dan itu ya kita nggak mau ke situ ya. Intinya bagaimana proses hukum di negara ini. Iya. Seperti cita-cita Pak Prabowo. Ya, kalau penegakan hukum sesuai koridor aja. Betul. Masa ada orang yang merasa gue bisa mempengaruhi hukum walaupun gue nggak hadir di ruang sidang kan enggak. Betul. Jadi apa bang yang abang mau sampaikan dari perkara bang? Jadi closing statement atau apa nih? Closing perasaan statement. Ini saya berapi-api bang. Kalau ngomongin Mau menambahin lagi? perkara hukum ini, Jadi kita selaku praktisi juga yang melihat kasus yang ada ini juga, ini termasuk presiden buruk ya untuk para advokat ke depan. Karena apa? Secara tidak langsung di sini hak imunitas advokat itu sudah dikangkangi, di mana seorang advokat yang notabene pendampingan kliennya sendiri bisa dilaporkan. Jadi kita ingin kasus ini dibuka terang-terang agar tidak ada lagi kriminalisasi hak imunitas advokat ke depan dengan kasus yang sama. Cukup ini satu kasus ini, maka kita meminta juga praktisi-praktisi hukum yang ada, mari kita bersama-sama membuka tabir ini, menyelesaikan kasus ini dengan terang benderang. oke. Terima kasih bang Roland. Closing? Bang RD. Baik, saya akan menyampaikan sesuatu saudaraku. Jadi saya akan menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, semoga Majelis Agung bisa melihat kasus ini bukan sudut pandang teknis hukum saja, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan martabat profesi seorang advokat. Batalkan majelis putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menurut saya itu sudah jelas cacat logika lah. Biarkan Dokter Tegar bebas, agar ribuan advokat lain tidak takut mengambil kasus sulit demi rakyat kecil. Gitu logikanya.
ini orang yang punya uang aja bisa begini, apalagi rakyat kecil bang. Bang Togar itu kan lumayan lah gitu kan. Untuk kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, semoga Bapak memastikan bahwa para penegak hukum ini tidak instrumen hukum itu tidak digunakan untuk politik, ya kan? Nah, ketika saya menyampaikan ini atau upaya untuk balas dendam kan, bisa kan ada motif balas dendam gitu kan. Investigasi ulang Pak Kapolri, pembukaan kasus penyidikan SP3 yang sudah diterlibatkan oleh Bareskrim. Jangan biarkan ada celah dari penegak hukum yang memang mencederai nilai-nilai keadilan. Ketiga, kepada seluruh advokat saya menghimbau, rekan sejawat saya, sejawat beliau, mari kita menyatukan potensi, jangan diam saja, jangan takut. Ya kan, kasus Dr. Togar ini menjadi suatu hal yang menimpa kita. Kita harus lawan. Nah, kasus Dr. Togar ini adalah cermin bagi kita semuanya. Jika hari ini dia dihukum karena gagal janji, besok giliran saya, besok Barolan, sejawat yang lain. Ini kan menyerang martabat advokat, saudara-saudaraku. Nah, jadi dalam hal ini mari kita dukung satu sama yang lainnya. Jangan sampai kita mengabaikan perkara-perkara seperti ini. Kita lawan. Kali ini sudah jelas kriminalisasinya udah jelas kan gitu. Untuk masyarakat pahami bahwa bukanlah tukang sulap. Bro, gue ini bukan tukang sulap, bukan tukang sihir, bukanlah simsalabim. Lu misalkan ada masalah hukum, simsalabim barangkali beberapa jadi kan gitu kan, kayak gitu bang, menang kan gitu. Udah begitulah saudaraku closing statementnya. Terima kasih sudah diundang ke Cumi-Cumi. Kalau dari saya, terima kasih. Kita sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari yang mengkritik dan lain-lain, sedang menikmati bagaimana Pak Prabowo sedang mengembalikan hukum sebagai panglima. Betul. Itu yang penting. Nah, kalau panglima ini ditekuk di proses hukum manapun, itu presiden buruk bagi kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo yang menjanjikan bahwa saya tidak mau lagi ada masyarakat yang dihukum karena dendam, dihukum karena politisasi atau apapun. Karena itu saya agak emosional ketika bicara tentang kasus Bang Togar, karena menurut saya banyak aspek yang sebenarnya bisa dipertimbangkan, bukan karena kita mau membela siapapun, kita membela hukum sebagai panglima seperti yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, dan itu pasti diamanahkan ke Pak Listio, ke Pak Sultan Burhanuddin atau siapapun yang berkecimpung di situ. Dan spesial interview atau podcast kita yang lain di OTT, selalu kita mengkritisi setiap penegakan hukum dalam kasus apapun, bukan hanya kasus Bang Togar, tapi kenapa? Karena kita menghargai, memberi respect yang setinggi-tingginya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo yang sedang berusaha mengembalikan penegakan hukum sebagai panglima di negara ini. Jadi mudah-mudahan, saya tidak tahu, saya sejauh ini masih berbicara dengan pihak Bang Togar. Kalau ada pihak lain yang berpendapat berbeda, silakan, saya beri ruang untuk memberikan hak jawab di sini. Tapi dari kronologi yang diceritakan, saya rasa-rasanya berpendapat atau berkesimpulan bahwa sepertinya ada kekuatan lain di luar pengadilan yang membuat Bang Togar harus menerima hukuman seperti ini. Karena itu, ya, sebagai orang yang peduli, sebagai media yang peduli pada penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan kita juga sering bicara tentang Pak Listio di sini, Pak Sultan Burhanuddin di sini, mengapresiasi bagaimana mereka menegakkan hukum setegak-tegaknya. Ya, mudah-mudahan perkara yang menimpa Pak Togar Situmorang ini benar-benar ditelaah, diteliti dan diselidiki dengan benar-benar sesuai asas hukum yang berlaku. Itu pemirsa, terima kasih Bang RD, Bang Ronald. Pemirsa, sampai jumpa di episode
selanjutnya. 3, 2, 1, cut. Aduh, yang ngerokok anjir. Minta nama dong. Berapa lama kita ngobrol? 1 menit 1 jam setengah. Dia gak bisa pelan, gak bisa sebentar kalau wawancara sama gua. Paling lama mulu. Bawahnya kalau Bang Herde ada. Bang Herde Toga ada. punya Bang ini, Pak. kalau Bang Herde ada masih aman. Pak. Masih yang lama enggak? Masih. Kenapa? Bang Erde punya apa gitu? Title-nya. Link kemana? Dari praktisi hukum. Praktisi hukum.